Terus saya putusin mau daftar coba ngajar di sini gitu. Kemudian dengan keadaan saya sudah banyak ngajar kan, akhirnya saya datang ke satu sekolah musik di Bilangan Jakarta Utara yang terkenal banget waktu itu. Saya sama admin yang muda. Nah, kan saya nginep tuh Rabu, Kamis, Jumat ya. Nih ada orang tua nih datang. Cek, ibu-ibu untuk duduk. Mau daftarin dong anak saya, mau main biola. Tiba-tiba ibu itu bilang, mau lihat ruangannya dulu ya, katanya gitu. Oh iya, mari. Nah, nggak lama Kak, baru juga belum nyampe ruang lantai 2, baru naik tiga tangga gitu, 3 anak tangga, 1, 2, 3, terus si ibu ini diem. Mbak, saya nggak jadi deh ngelesin anak di sini. Itu serem Mbak. Saya BBM, admin kan, Min, ada charger desktop nggak? Kadang lama nggak dijawab, udah saya turun dah, kayak gitu. Turun, langsung nemu gitu. Min, ada charger desktop nggak? Charger desktop gitu. Terus charger desktop itu kan charger di mana baterainya harus dicabut. Kayak gue pinjam ya? Iya. Bawa ke atas, saya charge handphone saya charge, terus saya colok kan. Udah. Posisi berarti handphone Asia mati ya Kak. Sekitar 20 menit lah. Handphone saya bunyi. Ada nada panggilan masuk. Saya ambil pelan-pelan, terus saya masih ngeliatin tuh Kak. Wah gila nih. Jadi saya angkat deh. Itu di ujung sana ada suara cewek, ibu-ibu kayak orang Cina. Itu nyanyi lagu penguburan orang Cina. Guys, cerita kali ini datang dari guru sekolah musik yang pernah mengajar di salah satu sekolah musik tentunya ya di Jakarta. Yang katanya nih dari awal sekolah musik itu banyak muridnya. Hingga setelah itu perlahan satu persatu muridnya mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Karena katanya juga banyak gangguan yang mereka dapatkan saat belajar di sana. Dan sampai akhirnya ditutup. Di sini udah ada narasumbernya, jadi kita langsung sapa aja, namanya Om Thomas. Om, apa kabar Om? Baik. Gimana kabarnya Om? Selamat. Asik-asik aja. Asik-asik aja sehat, ya? Nah, Om Thomas ini adalah guru musik gitar guys. Dan dia pernah mengajar di salah satu tempat sekolah musik di Jakarta. Dan katanya banyak gangguan nih di sekolah tersebut. Sampai akhirnya pihak sekolah itu menutup cabang tersebut karena muridnya semakin berkurang. Betul. Oke. Nah, murid yang semakin berkurang ini apakah ada kaitannya juga dengan gangguan yang ada di studio tersebut, Om? Kalau itu kayaknya iya sih. Kayaknya soalnya memang kejadiannya itu memang menjurusnya kena ke murid-murid juga gitu loh. Dan awalnya kejadian itu tuh sebenarnya setelah terjadi tindakan yang nggak enak gitu di lantai 3. Apa nggak enak, Om? Ada tindakan asusila sih. Oh, antara guru dan murid. Wah, kacau ya. Dan Om Thomas sendiri tapi ngalamin gangguannya juga? Jelas, saya ngalamin banget. Ngalamin juga ya? Iya. Dan nggak cuma saya aja sih. Jadi guru-guru semua yang ngajar di situ, bahkan adminnya pun ngalamin. Itu juga ngalamin? Iya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis seperti biasa. Dan kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Om Thomas, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Thomas, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
pertama kali saat saya pulang dari Tomohon Manado ke Jakarta. Jadi posisinya jobless ya, jobless. Terus sementara waktu di Tomohon di sana saya sudah ngajar gitar. Jadi begitu sampai di Jakarta, posisi rumah di Cibubur waktu itu. Cuma karena saya ada sakit di mana harus operasi. Saya dioperasi di Siloam, Jakarta Barat. Iya. Ya, jadi semenjak di situ saya nggak boleh aktivitas terlalu berat gitu karena ada diangkat empedunya, batu empedu gitu. Jadi saya stay di rumah saudara saya di daerah Rawablong, Jakarta Barat. Nah, di daerah Rawablong, Jakarta Barat itu saya orangnya kan nggak bisa diem ya. Kalau diem tuh kayak kurang kerjaan nih, pengen mana nggak ada gitar lagi di rumah saudara gitu kan. Akhirnya terus saya putusin mau daftar coba ngajar di sini gitu. Kemudian dengan keadaan saya sudah banyak ngajar kan di ada pengalaman di Jogja sekitar sebelum tahun 98 ngajar gitu ya di Jogja. Terus di ini juga di sana di Tomohon juga sempat ngajar juga, di Manado ngajar juga di bawah yang. Akhirnya pas pada saat di Jakarta saya pengen banget gitu ngajar gitu coba. Akhirnya saya datang ke satu sekolah musik di Bilangan Jakarta Utara yang terkenal banget waktu itu. Terkenal perkembangannya terkenal karena pesat. Sekolah musik yang satu ini. Nah, terus saya bawa lamaran, dites langsung saat itu juga dites sama ownernya, sama yang owner franchise-nya ya maksudnya. Akhirnya saya keterima langsung saat itu. Langsung dibilang katanya nanti kamu saya tempatkan di cabang. Oh iya, baik gitu. Tempatkan di cabang yang dekat-dekat sini kok katanya. Jakarta Utara juga katanya gitu. Oke. Ya udah. Terus saya akhirnya kira-kira 2 minggu kemudian dapat telepon dari owner Jakarta Pusat suruh ditempatkan yang di Jakarta Utara itu gitu, dekat situ. Akhirnya saya pergi ke tempatnya. Nah, saya kirain murid saya udah ada 3, udah ada 4 gitu. Ternyata baru 1 gitu. Satu dan itu tante-tante. Oh iya, cantik tantenya. Oke. Emang terus, mau belajar musik kali ya? Gitu. Jadi pas begitu sampai, saya kaget juga gitu. Wah tumben nih kok baru terimanya 1 tapi tante-tante gitu. Waktu pertama datang tuh posisi gedung masih banyak yang kosong ya, karena memang baru buka. Gitu. Bahkan tempat menerima tamunya aja cuma meja ya segede gini lah, kecil banget gitu buat terima tamunya gitu ya. Adminnya 1 waktu itu namanya si Nafis, waktu itu namanya Nafis. Terus dia bilang, Kak Thomas gitu, kakak di lantai 2 kayak ngajarnya gitu. Oh iya gitu. Saya ke lantai 2 masih kosong ruangan, kosong semua, masih cuma ada keyboard di sebelah ruangan 1, keyboard kecil gitu, terus sama gitarnya kebetulan pas udah 2 gitarnya saat itu. Nah terus udah saya tunggu muridnya datang ngajar seperti biasa, selesai udah nggak ada apa-apa, pulang gitu ya, udah santai. Nah itu makin lama makin kesini, kira-kira udah seminggu 2 minggu makin rame di situ, karena memang saat itu nama beliau, nama yang punya nama besarnya yang punya franchise ini, yang di sekolah musik ini sangat terkenal. Gitu. Sangat terkenal karena beliau ini salah satu gitaris musisi legend kita. Ya, musisi legend kita, salah satu gitarisnya. Nah, jadi itu sangat terkenal banget. Akhirnya banyak tuh yang belajar. Mulai dari kelas piano penuh ya, mulai penuh tuh. Kelas gitar, kelas biola, terus kemudian ada kelas saksofon. Nah, itu yang pertama kali dalam sejarah saya dengar ada kelasnya gitu ya. Karena kan di sepanjang saya ngajar di Jogja, di Manado, Tomohon gitu, itu nggak ada kelas saksofon. Jarang emang ya? Jarang sekali gitu. Memang jarang sekali karena kan mahal gitu alatnya ya. Nah, ini ada gitu. Nah, akhirnya mulai kesini udah tuh seperti biasa.
Mulai itu berjalan aman-aman ya, itu berjalan aman sampai di tahun 2007 mau ke 2008, agak lupa bulannya, tapi saat itu ada satu guru drum baru masuk di situ. Oh, ganteng sekali gitu ya. Nah pertama saya tahu dari admin. Si admin ngomong gini, "Kak, kok itu murid yang itu cewek ya, murid drum itu kok dia ngelesnya mestinya jam 3 gitu, jam 1 udah nongol." Oh. Jam 1, jam setengah 1 gitu ya. Iya, Itu udah nongol. Terus bercandanya agak risih, katanya gitu, kata admin. Saya nggak terlalu tahu kan, saya kenal, yang drumnya kenal, tapi nggak deket gitu. Karena di situ guru drum ada 2. Nah, saya yang deket sama yang satunya gitu. Yang ini nggak terlalu deket sama yang ganteng. Si admin ini bilang, "Iya Kak, saya kalau ngeliat bercandanya agak risih," katanya gitu. Bercandanya antara guru dan murid gitu ya. Terus saya bilang, "Ya jangan sampai terjadi apa-apa lah," saya bilang gitu kan. "Sering-sering diawasin lah ke atas." Kan karena ruangan drum itu kan adanya jadi posisi kita masuk, lantai 1 tuh cuma ada admin ya. Terus kemudian masuk lantai 2. Nah, itu ruang gitar, piano, keyboard, biola semua ada di situ ya. Nah, yang di lantai 3 itu cuma drum sama ruang pertemuan. Di mana ruang pertemuan selalu kosong kalau nggak pada pertemuan gitu. Pertemuan rapat ya, guru-gurunya gitu ya maksudnya. Nah, jadi di lantai 3 itu cuma ada ruang drum. Di mana pada saat itu tidak ada CCTV di tiap ruangan gitu. Nah, maaf nih. Jadi waktu pas kejadian kira-kira udah 3 bulan setelah ada tuh murid itu gitu ya, yang notabene kata adminnya agak risih ya, bercandanya si guru sama si murid gitu. Nah, tersiarlah kabar katanya kalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan di ruang drum antara guru dan murid tersebut gitu. Ya, sampai kira-kira pas habis kejadian itu baru dengar itu aja ya, rumors gitu ya. Nah, kira-kira 3 bulan setelah itu, jadi sekitar 6 bulan totalnya, ketemuan tuh si istrinya si drummer sama si murid. Nah, itu terjadi tuh di situ. Berantem. Ketahuan? Berantem besar tuh. Berantem besar. Nah, terus udah sampai ribut tuh sampai wah, malu deh, jujur aja malu. Saya pas itu dengar kabar gitu saya juga, waduh kok kejadian ya gitu. Sampai ada orang-orang di sekitaran itu, sekitar situ pada ya apa sih kalau ada orang ribut gimana sih kalau sekarang kan di syuting gitu. Kalau zaman dulu kan enggak, ditontonin malahan gitu kan, istilahnya gitu kan. Nah, saya sampai wah, yang benar, bilang gitu. Saya nanya, "Iya Kak," gitu. "Aduh malu Kak, pokoknya malu banget," katanya gitu. Ya udah, saya bilang, "Ya udah deh, yang penting nggak sampai terjadi apa nggak gitu ke kitanya imbasnya." "Ke kitanya nggak tahu sih Kak," katanya. Tapi untungnya reputasinya sekolah musik tersebut nggak terlalu banyak terbawa ya. Jadi tetap murid ada gitu ya. Karena memang yang bikin masalah itu si murid gitu. Jadi dari pihak admin memang cerita si muridnya yang memulai gitu ya istilahnya ya. Tapi yang mulai cewek kan? Yang mulainya si cewek. Si ceweknya si muridnya itu karena dia sempat admin itu sempat bilang, "Kak, si murid itu mau belajar gitar tuh." Saya sempat tolak. Karena gini, dia pulang nih pakai baju seragam sekolah kan, masuk ke toilet, begitu keluar, udah gitu, wah dah pokoknya ya. Jadi saya bilang, "Wah, saya nggak terima yang begitu, ngeri," saya bilang gitu kan. Itu terjadi sama guru drumnya ya. Nah, terus singkat cerita seminggu kemudian nggak pernah ketemu tuh sama tuh guru drum itu. Kan saya ngajarnya Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah, tadinya awal-awal saya selalu pulang, cuma karena posisinya dari Jakarta Pusat ke Cibubur, waktu itu rumah saya di Cibubur kan jauh ya. Jadi saya nginep tuh 3 hari itu. Nah, jadi pas saya dengar kabar
ada kejadian seperti itu yang berantem itu. Terus nggak lama, seminggu kemudian saya udah nggak dengar kabar nih si guru drum ini ada. Udah nggak tahu kemana ya, di posisinya nggak tahu kemana, terus si cewek juga nggak tahu kemana. Udah, singkat cerita, ya udahlah, case close gitu istilahnya gitu. Jadi semenjak kejadian di lantai 3 itu, ya, tadinya kan semua pintu itu kayu ya, kayu, ada lubang kecil segini dari kaca, gitu ya. Kayak studio banget lah ya. Kayak studio banget, betul, studio banget lah pokoknya. Nah, tapi semenjak kejadian itu, semua pintu diganti, semua pintu kelas jadi kaca full. Kaca full. Biar kelihatan ya. Iya. Jadi pas 3 bulan itu, setelah kejadian ada ya something guru dan murid itu, setelah selesai, baru gangguan itu pertama muncul. Gangguan pertama muncul itu kebetulan saya ada di ruang sebelah, karena posisi ruangan guru vokal, ruangan vokal itu ada di sebelah ruangan gitar, persis. Jadi saya lagi main-main gitar gitu, itu kejadiannya antara jam 3 sampai jam 4, jam 5 lah, jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi pada saat saya lagi main, tiba-tiba si guru vokal, "Woi!" gitu, panik gitu, tok lari keluar gitu. Terus apa nih? Saya lihat ke depan, saya lihat, "Kenapa, Kak?" Ada yang toel-toel kaki gue. Kan kalau keyboard kan gitu doang ya, jadi nggak ada posisinya kan kosong gitu ya. Ini kan temboknya gitu kan, jadi di ngadep gini. Ya guru vokalnya sambil main keyboard soalnya. Terus ada yang toel-toel katanya gitu. Terus bilang, "Hah? Masa sih, Kak?" Bilang gitu. "Iya." "Waduh, kan di situ nggak ada siapa-siapa, Kak." Bilang gitu kan. Itu kan tembok. Saya jujur ya, saya belum pernah percaya yang begitu-begitu dari semenjak saya masih kecil sampai saat itu baru ke ini. Terus dia bilang, "Itu beneran, gue berasa di toel-toel," katanya gitu. Terus waduh, udahlah, Kak, coba dipindah aja kali ruangannya ya. Terus dia bilang, "Iya, udah, nggak di sini dah," katanya gitu. Nah kan kebetulan ada ruangan piano masih di belakang, ada kebetulan gurunya pada saat itu lagi nggak masuk. Nah, akhirnya dipindah ke sana. Nah, singkat cerita, ternyata perihal dicolek-colek gitu dialami juga sama si admin. Di bawah di lantai 1. Di lantai 1 tuh suka dicolek-colek katanya gitu. Nah, itu. Nah, terus abis itu, kejadian itu, abis dari colek-colek itu, nah sering tuh dengar, terutama saya ya, saya paling akhir biasanya. Selesai paling ngajar tuh, selesai paling akhir tuh saya. Saya sempat dengar waktu sehabis itu, habis kejadian itu kira-kira 2 hari atau 3 hari setelahnya, pada saat saya ngajar, di ruang piano tuh ada yang neken. Dan itu sekitar jam 6:30. Padahal 6:30 itu harusnya cuma saya tinggal sendiri di atas. Karena masih ada murid sih. Jadi saya sambil ngajar murid, saya dengar gitu. Oh ada yang ngajar nih gitu kan. Di ruang piano, di pojok gitu. Terus saya cuek aja gitu sambil ngajar gitu kan. Selesai ngajar, pikiran, siapa sih yang ngajar gitu kan. Kedengaran suara piano. Tapi kayak mencetnya kayak asal gitu loh. Saya keluar, loh kok ruangannya gelap. Wah, mungkin gurunya udah di bawah kali gitu, udah di lantai 1 gitu kan. Ya udah, terus saya masuk, beres-beres, kedengeran lagi, tang, kayak ditekan gitu, kan kosong di situ kan. Terus saya balik lagi ngeliat, siapa sih gitu, kosong kok gelap kok ruangan gitu kan. Saya maju dikit lah, deketin ruangannya, karena kan pintunya dia kaca gitu, jadi kelihatan. Kalau gini aja kelihatan gitu. Terus penasaran gitu. Kosong nggak ada orang. Saya buka pintunya gitu kan. Loh, kosong nggak ada orang gitu. Udah balik lagi gitu kan. Saya siap-siap beres-beres. Udah nggak ada bunyi-bunyi. Saya turun ke bawah. Saya tanya sama admin. Di atas ada siapa selain saya gitu kan. Adminnya pada bilang, enggak, Kak, nggak ada orang. Cuma kakak sendiri katanya gitu kan. Saya bilang, itu tadi ada yang mencet piano. Saya bilang gitu. Kak, jangan ngetok-ngetokin lah, kata gitu kan. Udah ya, Kak, gitu, pelan-pelan gitu, biasa gitu kan. Pelan-pelan. Ya, bentar, isi absen dulu, absen. Udah selesai absen, udah selesai pulang semua kan. Udah. Nah,
Setelah itu, nah baru kemudian saya punya pikiran untuk, karena 3 hari itu Rabu, Kamis, Jumat, setelah habis ada mulai kejadian itu saya mulai pengen, daripada pulang jauh gitu capek, saya nginep deh gitu. Saya ngomong sama admin, "Boleh nggak kalau saya nginep sini?" Gitu kan. Maksudnya nanti kerjaan admin ada yang saya tackle lah, kayak gitu kan. Kalau pas pagi dibuka aja, kalau misalnya ada murid daftar, mau daftar pas pagi-pagi, saya bisa handle gitu, jadi jam 8 buka gitu Iya, iya. istilahnya. Terus admin bilang, "Oh, coba tanya sama owner." Nah, saya nanya sama owner, waktu itu zaman BBM ya. Saya BBM ownernya, dia bilang, "Oke, boleh," gitu kan. Ya udah. Jadi kita tinggal di situ. Nah, kebetulan tiap malam di situ ada juga yang jaga di situ, yang tidur situ. Namanya si Andi ya, namanya Andi. Jadi si Andi ini bilang, "Wah, asik nih, gue ditemenin," kata, gitu kan. Iya. Terus bilang, "Ya udah santai aja," gitu kan. Terus sampai semenjak situ 3 hari itu saya selalu Rabu, Kamis, Jumat itu saya selalu tidur sana. Nah, sepanjang saya tidur sana, kalau tiap malam itu sama si Andi itu udah nggak aneh deh, dengar suara ada yang turun tangga, gitu ya. Ada yang turun tangga, terus ada suara teng, piano ditekan gitu. Kan kedengeran kalau sampai di ruang bawah itu karena posisinya percis di atas kan. Di ruang piano itu kan percis dia ada di atas di bawah ruang bawah yang kita suka duduk-duduk gitu ya. Iya. Nah, jadi kedengeran gitu. Terus saya bilang, udah dicuekin aja gitu kan, cuekin aja. Nah, udah singkat cerita, satu kali nih si Andi kira-kira ada sekitar sebulan ya, sebulan. Karena sering nginep di situ, wah, si Andi nih lapar. Terus dia bilang kan gini, "Kak, keluar dulu ya, di nasi goreng dulu ya." "Lu serius?" "Iya." "Oh, nitip aja deh," gitu. Terus tadinya saya males kan, aduh mau malas keluar tapi udahlah malas lah keluar, udah titip aja lah, udah. Jadi saya di posisi sendiri tuh, udah kan dia keluar tuh beli nasi goreng. Nah, saya ke toilet sebentar. Posisinya ruangan itu di ruangan tengah itu tuh ada TV, terus ada sofa, ada 2 sofa sebenarnya. Sofa kecil yang agak kecil, terus sama sofanya agak gede tapi berat. Pokoknya tapi posisi orang bisa tidur di sofa gitu. Nah, itu sofa itu pas saya balik, saya dengar di kamar mandi, plak gitu, kenceng banget gitu. Ada apa gitu? Cek keluar, tahu nggak Kak? Itu sofa udah terbalik posisinya. Nih sofa yang satu, nindiin posisi sofa yang satunya. Jadi sofa yang kayu yang berat itu balik, nindiin sofa yang agak kecilan. Kayak diangkat gitu ya? Iya, kayak diangkat. Wah, itu saya shock. Saya langsung masuk ke ruangan di bawah itu. Ada ruangan itu semenjak si Kak yang ngajar vokal itu takut ngajar di atas, itu ada ruangan di bawah dibikinin. Nah, saya masuk situ, ruangan situ, saya tutup. Dah, saya nggak mau dengar gitu. Sampai akhirnya si Andi pulang. "Tom, ini Tom, nasi goreng. Masuk dulu lu." Udah, terus pas dia buka pintu, buka rolling gitu kan, rolling door, tak gitu. Buset. "Nih lu yang ngangkat," katanya. Terus gue bilang, sambil buka pintu di ruangan kan, nggak berani keluar saya. Saya bilang, "Lu gila, ngapain gue ngangkat sofa?" Bilang gitu. "Berat itu sofa itu, yang kayu. Berat itu sofa," bilang terus. Bilang, "Gila, ini siapa yang ngangkat, Tom?" "Nggak tahu gua." Bilang gitu. "Serius lu?" "Iya." Terus langsung dia ambil buru-buru, ambil nasi gorengnya, masukin motor, di rolling door-nya dikunci, terus masuk ke ruangan sama-sama gitu. Udah semalaman kita nggak keluar dari itu ruangan gitu loh. Terus besok paginya baru pas ada admin datang, kita sama-sama turunin. Berat itu kursi, seriusan berat. Terus udah turunin bertiga. Atau itu turunin, udah selesai. Posisi diatur lagi kan, seperti biasa. Udah. Nah, kira-kira itu sudah tuh nggak ada masalah apa-apa, kejadian ya, cuma bunyi-bunyi paling ya, bunyi-bunyi gimana gitu. Nah, terus kejadian berikutnya yang deket dari situ, kita kira seminggu 3 hari gitu ya kira-kira. Pas saya datang posisinya baru hari Rabu berarti kan. Rabu datang gitu. Nah, adminnya kan ada dua. Yang satu bibinya
yang satunya gitu, masih ada hubungan saudara gitu ya. Nah, admin yang kedua yang lebih muda itu lapor ke saya. Jadi begitu pas saya datang tiba gitu, dia lapor, "Kak, kak, 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 kak. Ih, kenapa lu? Belum juga taruh motor gitu kan." Terus, "Kak, kak, 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 kak. Kenapa, kenapa, kenapa?" Telepon zaman dulu kan begini ya. Nih, iya ya. Jadi gagang telepon tuh ngangkat dulu gini. Gitu, nggak ada orang. Gitu. Jadi ini gagang kan telepon gini. Dia ngangkat gitu. Ngambang, melayang gitu kan. Ada sekitar 3 menitan gitu. Jadi pada shock tuh adminnya tuh. Kebetulan admin yang satu yang lebih muda datang duluan. Admin yang lebih tua ini belakangan dia datangnya. Jadi posisi saya sebelum admin yang agak lebih tua ini, si bibinya ini, saya udah datang gitu. Nah, dia langsung teriak, cerita begitu ke saya. Terus saya bilang, "Walah, serius Kak, saya nggak berani ke dalam." Gitu kan. Terus ini seriusan lu lihat? Iya, udah tuh, saat itu udah tuh. Terus udah gitu nggak lama, nggak ada kejadian apa-apa, cuma masih suara-suara terdengar. Nah, terus ke saya Kak kena. Oke, kenapa tuh? Nah, ke saya kena. Jadi saya ingat banget waktu itu saya ada permintaan untuk bikin aransemen musik Kak. Oke, saya bilang, tapi karena posisi di rumah lagi ribet gitu kan, saya pikir saya ke sekolah musik aja, saya bikin aransemennya di sana, nanti kan kebetulan sepi tuh, ya. Udahlah saya pergi ya gitu. Jadi saya pergi pagi tuh dari Cibubur sekitar jam 9. Nyampe sekitar jam 10 lewat dikit lah ya. Udah nyampe situ, parkir motor segala macam. Saya sempat nanya sama admin, "Ada kejadian apa nggak tadi ini?" "Nggak ada sih Kak, cuma suara-suara aja." "Oh ya udah aman ya berarti ya." Udah. Saya ke atas, ke ruang 2, ke lantai 2 ya. Masuk ruang gitar. Posisi saya sendiri tuh Pak. Sendiri, bener-bener sendiri tuh. Terus taruh barang segala macem. Udah, saya ambil gitar seperti biasa. Pas buka tas, aduh saya nggak bawa charger gitu kan. Kan zaman dulu BlackBerry Kak ya. BlackBerry, terus ada yang namanya handphone Asia zaman dulu. Asia, untuk sesama Jakarta itu murah sekali. Betul. Dan saya punya. Yang Asia itu saya nggak bawa chargernya, ketinggalan di rumah. Terus saya bilang, waduh, saya bilang ini ketinggalan di rumah nih. Saya bilang gitu kan. Terus saya BBM, admin kan, "Min, ada charger desktop nggak?" Gitu kan. Terus dia bilang, karena lama nggak dijawab, udah saya turun dah. Gitu. Turun, langsung nemu gitu. "Min, ada charger desktop nggak?" Charger desktop gitu. Terus charger desktop itu kan charger di mana baterainya harus dicabut ya Kak ya, terus ditempelin di itu, terus baru kita colok gitu. Jadi posisi baterai kecabut kan. Terus saya bilang, ada Kak, ambil Kak di situ Kak. "Oke, gue pinjem ya." Iya. Bawa ke atas, saya charge handphone saya terus saya colok kan. Udah, posisi berarti handphone Asia mati ya Kak, kan baterainya di situ. Ya udah, terus saya main gitar kan. Main gitar nggak lama Kak, sekitar 20 menit 25 menit lah, handphone saya bunyi, ada nada panggilan masuk tanpa baterai. Baterainya di situ. Iya, kan baterai copot kan. makanya saya ngeliatin tuh sempat begini, terus saya ngeliat ke sini, itu baterainya. Loh kok handphone nyala? Nyala Kak, gitu, nyala gitu, kedip-kedip gitu. Loh, terus namanya yang panggilan itu nama mantan saya lagi. Tot gitu kan. Terus waduh, itu baterainya di situ. Jujur Kak, keringetan Kak. Padahal AC nyala Kak. Waduh, gila keringetan banget saya. Angkat jangan ya. Gitu. Itu posisi saya gitu, terus angkat jangan kok ada begini gitu ya. Cuma ada rasa ingin tahu gitu ya. Ingin tahu banget gitu. Terus saya taruh dulu gitar. Waduh, angkat jangan ya. Terus saya ambil gitu. Saya ambil pelan-pelan, terus saya masih ngeliatin tuh Kak. Wah, gila ini. Baterai di situ. Ini nyala. Saya bilang gitu. Terus angkat jangan ya. Terus udah saya angkat deh gitu. Tahu nggak Kak yang saya dengar apa Kak? Jadi waktu saya dengar
Itu di ujung sana ada suara cewek, ibu-ibu kayak orang Cina. Itu nyanyi lagu penguburan orang Cina, sama suara nafas berat sekali. Jadi saya dengar dua itu. Yang satu nafasnya gitu, yang satu lagi waduh, ini saya langsung gemeter Kak. Saya gemeter, tapi saya mau lepas tuh gila, agak susah gitu kan. Gila ini. Saya sekuat tenaga Kak, saya banting. Bang! Buka pintu, saya lari turun saya ke lantai 1. Si adminnya ngeliat saya, kak kenapa Kak gitu. Pucet muka saya, terus saya duduk langsung ngos-ngosan gitu. Terus saya bilang, kak kenapa Kak gitu. Gila parah di atas, bilang gitu. Terus kenapa Kak? Terus ya saya cerita lah, saya bilang gila itu handphone saya charge loh. Saya bilang itu ada panggilan, saya bilang gitu. Terus adminnya bilang, kok serius Kak? Bilang gitu. Dia pucat juga gitu. Dia bilang, serius? Bilang gitu. Gila, ada panggilan nih. Terus itu sekarang gimana? Ya masih di atas itu desktop, masih di charge gitu. Nah, terus bilang, gua nggak balik Kak. Saya bilang gitu, nggak mau balik saya ke atas. Iya serem banget itu. Terus saya bilang, di sini aja dah, sampai ada guru-guru. Pas ada guru-guru udah baru balik ke atas, saya bilang gitu. Terus udah cerita gitu. Si adminnya bilang, Kak, seriusan Kak, ini beneran nih Kak? Iya beneran. Bilang, masa gue bohong sih? Bilang, gue kapan bohong sama lu? Bilang gitu. Terus bilang, terus udah gitu dia bilang, ya udah deh, kakak di sini aja dulu Kak, tenangin dulu Kak. Mau bikin teh Kak? Nggak usah. Udah, saya ngos-ngosan Kak, beneran. Ngos-ngosan sampai bener-bener, tuh keringat. Padahal dingin loh di atas. Iya. AC tuh dipasang full dingin gitu. Udah, terus sampai akhirnya sekitar itu jam 10:30 ya kejadian. Sampai akhirnya ada guru satu datang, guru piano waktu itu. Di sekitar jam 12 kurang, udah saya berani ke atas. Gitu, saya berani ke atas. Dia sempat lihat, kenapa lu Tom? Katanya gitu, kok pucet lu? Saya bilang gitu, ada kejadian Kak. Kejadian apaan nih? Gitu, saya cerita juga. Lu nggak usah sampai takut kayak gitu lah, tenang aja katanya gitu. Terus ya kakak nggak ngalamin. Saya yang ngalamin. Saya bilang gitu. Terus udah kita ke atas bareng-bareng kan, saya beresin semua. Handphone saya posisinya udah mati lagi tuh Kak, udah mati lagi. Terus udah kan, saya pasang chargernya, udah selesai. Kisah itu udah terlama, masih nggak ada kejadian yang lebih parah gitu. Nah, terus nggak lama setelah itu ada kejadian lagi Kak. Setelah itu ada kejadian lagi di mana tapi saya waktu itu nggak ngalamin ya. Jadi ada yang teman saya, guru keyboard sama admin itu ngelihat ada orang turun dari tangga gitu. Ada orang turun dari tangga, belakangnya itu menyerupai si admin yang muda, cewek gitu. Orang turun dari tangga ketika ke lantai 1, masuk ke toilet, gitu kan. Toilet ditutup kan. Si admin yang muda datang dari arah luar Kak. Kalau dari luar, kata dia cerita ke saya gitu. Kalau dari luar, itu yang masuk ke situ siapa? Ke toilet. Lah, enggak habis beli makanan gue, kata gitu. Itu toilet siapa? Bareng kan, pada tok, nggak ada yang jawab. Dibuka, kosong kok. Nah itu, terus habis itu nggak lama, sekitar 1 mingguan setelah itu saya kecapean kan, sakit saya, nggak ngajar tuh saya tuh. Jadi zaman BlackBerry kan, waktu itu masih zaman BlackBerry kan. Jadi saya nggak sakit, saya sakit demam, saya nggak ngajar. Terus lagi tiduran di kamar gitu, enak-enak.
Tiba-tiba teman saya telepon. Guru keyboard itu yang nyaksiin. Tom, lu di mana? Di rumah. Lu seriusan lu di rumah? Iya, gue di rumah. Kenapa emang? Lu nggak kesini? Ya kagak lah, gue bilang gitu. Kok tadi gue ngeliat lu sih? Oh lu serius lu, gue bilang gitu. Serius? Ngeliat gue di mana? Lu jalan dari lorong gitu, lewatin kelas gue, tempat gue ngajar, terus lu ke ruang serbaguna. Ngapain? Nggak tahu, gue kira lu mau ambil bass, mau ambil gitar, karena kan disimpan di situ kan, gitu Kak, disimpan. Jadi ada di pojok tuh ada ruang serbaguna di pojok kanan, ya. Itu ada ruang serbaguna, itu semua kita simpan di situ. Kayak Alat-alat. Biola, ya, gitar bass, gitar elektrik itu di situ. Terus saya nanya kan sama dia, terus lu pas lihat gue, lu manggil nggak? Gitu. Tadinya gue pengen manggil, tapi nggak tahu kenapa hati gue bilang jangan dipanggil katanya gitu. Terus jadi gue cuekin lo kan. Terus oh, lu seriusan lihat gue? Iya, gue lihat lu. Coba gue pengen tahu, gue pengen bukti lu di rumah bener. Coba foto-foto katanya gitu kan. Nah zaman dulu kan kalau BlackBerry itu kan fotonya mesti dibalik Kak, kameranya. Iya, nggak bisa gini ya gitu. Jadi dibalik gitu, terus foto cepet dah. Saya kirim ke dia. Tuh lagi tiduran di rumah. Berarti yang gue lihat siapa dong? Dia pakai topi kayak lu, ini topi begini, terus jalan, pakai rompi kayak gini juga, terus jalan masuk ke dari lorong masuk ke ruang serbaguna. Itu gue lihat Tom katanya gitu. Terus saya bilang, coba cek ruang serbaguna ada siapa gitu kan. Ntar gue cek katanya gitu. Saya nggak tahu gimana dia ngeceknya gimana, tapi tiba-tiba nggak lama ada BBM lagi masuk. Dia bilang, gila gelap bro. Terus seriusan lu gelap bro? Ngapain tuh setan ngikutin gue ya? Saya bilang begitu, ngikutin wujud saya gitu loh. Nggak tahu gue bro. Terus wah gila, gue ngajar di bawah dah katanya gitu. Ngajar di ruang bawah katanya, di lantai 1. Emang tuh banyak yang karena ada satu keyboard kan, kemudian dia guru keyboard kan kemudian ngajar juga di situ. Ya udah turun kayak gitu. Nah itu kejadiannya, itu kejadian yang itu. Sehabis itu rentetan kejadiannya masih banyak tuh Kak, ya. Masih banyak tuh kejadian-kejadian saya. Ada dia menyerupai guru drum yang satu, ada tuh. Ya, menyerupai guru drum yang satu ada. Terus ada lagi. Nah, yang parah tuh yang guru vokal kemudian kejadian yang nggak lama setelah itu guru vokal kejadian. Jadi dia bilang begini, kok gue berat ya di sini ya, katanya gitu kan. Kan dia di lantai 1, udah nggak mau tuh dia ngajar di lantai 2, udah nggak mau, udah trauma dia kan. Terus, kok gue berat ya di sini. Si admin kan dua-duanya cewek tuh. Sini deh Kak, saya krokin katanya gitu. Iya, krokin. Sekalian pijitin katanya gitu ya. Udah kerokan. Kita guru-guru pas kebetulan saya ada di situ di bawah gitu kan. Saya di bawah ada lagi minum teh botol kalau nggak salah. Terus lagi ya kongko lah sama guru-guru lain ngobrol-ngobrol gitu. Terus nggak lama pas selesai dikerokin, masih berat nih katanya, masih berat katanya. Terus udah pulang deh Kak katanya gitu. Lagi pula menurut Kakak berapa sih, tinggal 2 anak, udahlah nanti lah di minggu depan bisa didobelin gitu, bisa didobelin. Udah Kak istirahat aja. Ya udah deh gitu. Pulang. Nah besokannya kita baru dengar kabar dari si admin cerita kalau itu guru vokalnya bilang pada saat dia pulang, anaknya yang kecil bilang, "Mama gendong siapa?" Mama gendong siapa? Gitu. Terus itu dia cerita ke adminnya cerita, "Kak, gila serem Kak." Gitu. "Hah? Seriusan?" "Iya." Wah parah ya. Nah makin kesini makin intens Kak. Nah yang serem lagi ada satu lagi di mana TV nyala sendiri, nggak dicolok. TV-nya nyala. Jadi kayak gitu kan, tahu ya TV lain kalau pas gitu kalau nggak ada siaran gitu. Terus kan TV-nya soalnya dihubungin sama VCD, sama DVD ya, DVD player gitu. Supaya orang tua kalau pas
ngajar gitu, anaknya belajar, orang tua nungguin anak itu nggak bosan sambil nonton TV gitu. Nah itu TV-nya nggak dicolok Kak. Jadi pas itu adminnya yang cerita ke saya, itu TV nggak dicolok, bisa nyala sendiri, terus guru-guru akhirnya pada keluar. Keluar di ruangan gitu. Jadi pada yang ada di ruangan bawah itu pada keluar semua kecuali yang di lantai atas. Kebetulan saya lagi di lantai 2 lagi ngajar saat itu. Jadi nggak ngalamin. Pokoknya pas saya turun, kok udah pada di luar ya? Saya bilang, "Woi, ngapain lu?" Gitu kan. Terus saya keluar, "Pada ngapain?" "Wah, iya TV nyala sendiri, Kak." Terus nggak dicolok. Kagak dicolok, Kak. Itu nyala sendiri. Nggak ada yang berani matiin. Cuma pas saya mau keluar gitu kan, saya pikir kan pada di luar gitu kan. Saya memang lihat TV nyala gitu. Saya nggak matiin juga gitu. Ya udah, terus akhirnya baru pada agak lama di luar sekitar 10 menitan, 15 menit baru berani pada masuk, terus pada dimatiin gitu semuanya. Nah, terus makin intens itu saya lagi kena. Saya lagi pas ngajar mau pulang. Posisinya saya kira-kira udah sekitar 2 mingguan ya kejadian itu. Terus saya mau pulang nih Kak. Tiba-tiba punggung saya ini perih banget Kak. Punggung sini. Perih sekali, perih banget. Ini apa ya gitu. Cuma kan saya nggak enak kan. Kalau saya nanya sama adminnya 2 tuh kan cewek kan. Kalau nggak etis dong. Liatin dong. Gitu kan. Apa gitu kan nggak enak gitu. Nah saya tahan. Saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya nanya sama almarhum mama saya. "Mah, liatin dong di punggung ada apaan nih? Saya perih banget." Saya bilang gitu. Udah buka gitu. Terus buka sama saya terus. "Oh, kamu bisa dicakar orang di sini sih?" Katanya gitu. Terus, "Hah? Seriusan mah? Ini cakaran," katanya gitu. "Oh, fotoin mah, kan BlackBerry kan, fotoin." Cepet waktu itu. Nah terus, iya benar Kak, waktu itu saya sempat lihat, jadi ada posisinya tuh 5 jari gini. Yang jelas ini banget nih, yang 4 jari ini jelas nih. Tapi yang ini enggak, yang jempol enggak terlalu. Jadi ke garis gitu, panjang Kak. Segini lah. Nah, iya. Dalam. Jadi saya ngerasanya pas dalam itu, saya bilang, "Waduh, ini kenapa ya?" Terus saya besokannya saya demam tuh. Terus mama saya bilang, "Udah bawa ke dokter ya, diobatin ya," gitu. Ya udah deh, ke dokter deh gitu. Nah dokternya sendiri sampai bingung. Dia bilang, "Wah, ini mah," dia bercanda gitu, tapi bercandanya agak-agak ya kok tanda kutip lah gitu. "Ini mah kamu terlalu hebat kali," katanya gitu. Jadi si pasangan begitu kali ya kan. Terus saya bilang, "Enggak Kak," gitu. "Enggak dok, saya enggak ini bener." Terus akhirnya diobatin sama dokternya. Diobatin terus ditulisin resep, dipakein terus gitu. Kayak puyer gitu, diolesin gitu. Udah. Nah itu lama tuh Kak sembuhnya Kak. Saya 3 harian ya demam tuh. Udah nggak masuk kerja waktu itu. Nah makin kesini makin intens. Terus setelah kejadian itu ada beberapa kejadian lagi yang dialami teman-teman sesama guru musik. Tapi yang jelas yang terakhir sebelum saya quit itu ada satu kejadian yang mana justru yang menimpa murid saya. Murid nih kali ini. Murid yang kena. Okay. Waktu itu seperti biasa jam 6 itu ada satu murid saya cewek, saya lupa namanya ya. Nadia kalau nggak salah ya. Nadia, benar Nadia. Nah si Nadia ini jam 6 sore posisinya. Dia datang bawa gitar biasanya kan. Jadi udah posisi tuh di ruangan itu harusnya di lantai 2 itu harusnya cuma ada guru piano 1 dan saya. Nah, si Nadia datang masuk ruangan kan seperti biasa. "Sore Kak," sore. Lepas gitar gitu, dia buka gitar. Terus tiba-tiba si Nadia ngomong gini, "Kak, itu anak kecil di depan siapa sih Kak?" Saya diem. "Anak kecil di mana?" Saya bilang. "Itu di depan. Dari tadi itu saya punya gitar digoyang-goyangin." Oh digangguin? Iya. Terus digoyang-goyang. Tapi dia bisa lihat ya si Nadianya itu. Terus saya bilang, saya lihat ke depan kan.
kan udah nggak ada orang, si guru piano di ruang piano lagi ngajar gitu kan. Nah, udah saya BBM ke bawah, Min, ada siapa selain kita di sini? Masih ada orang tua nggak gitu ya? Dibalas semangat nih, nggak ada kak. Lah, kok bisa gitu kan? Iya kak, nggak ada orang selain kakak sama si Kak Iwan gitu. Terus Kak Iwan guru piano. Waduh, terus saya langsung bilang begini sama murid saya, kamu diapain gitu? Enggak nih, gitar saya aja digini-gini, digoyang-goyang kak gitu. Anaknya kayak gimana? Anak cowok kak, segini nih tingginya. Udah kita belajar di bawah aja yuk, di ruang bawah yuk, bilang gitu kan. Terus pas kebetulan Kak Iwannya udah selesai, Tom gue balik ya, sekalian nih bareng turun. Oh ya udah, ini gini gimana kak? Di ruang bawah kita belajar yuk. Ya udah, ayo, udah turun, udah sama-sama belajar di ruang bawah akhirnya. Udah tuh, nah udah terus udah gitu. Ya ada beberapa lagi kejadian ya, saya agak sedikit lupa mention. Ada beberapa yang murid kesurupan, ada satu. Muridnya siapa itu? Murid drum kalau nggak salah. Drum. Dari atas dong ya? Iya. Jadi dari kesurupannya pas dia udah pulang. Oh, oke. Jadi pas dari lantai 3, pas turun ke bawah di lantai 2 udah nggak sadar. Nah terus kita sama-sama tuh temenin tuh kan guru-guru yang ada tuh, bantuin dia akhirnya sadar sekitar 30 menit sadar, habis disiramin air kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya pas dia sadar itu dia bilang di sepanjang waktu dia turun itu, di sepanjang tangga dari lantai 3 ke lantai 2 dan ke lantai 1 itu kabut. Oh, berkabut. Iya. Padahal ruangannya tuh nggak ada ventilasi. Kak, di situ nggak ada ventilasinya. Dan nggak ada yang ngerokok juga kalaupun asap gitu ya? Nggak ada. Iya, nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Gitu loh. Makanya terus setelah kejadian itu si ini yang murid yang kesurupan itu akhirnya nggak les lagi. Sampai berhenti. Bahkan bukan cuma itu kak, ada lagi satu sempat kejadian di mana pagi-pagi nih saya sama admin yang muda. Nah kan saya nginep tuh Senin, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ini ada orang tua nih datang, ibu-ibu, duduk. Mau daftarin dong anak saya, mau main biola. Oh iya, gitu. Admin langsung kan, Min, gitu. Ya langsung tackle kan. Daftar gimana, terus tiba-tiba ibu tuh bilang, mau lihat ruangannya dulu ya, katanya gitu. Oh iya, mari gitu. Nah, nggak lama kak, baru juga belum nyampe ruangan lantai 2, baru naik 3 tangga gitu, 3 anak tangga, 1, 2, 3, terus si ibu ini diem. Mbak, saya nggak jadi deh ngelesin anak di sini. Itu serem mbak. Tuh gitu. Iya. Terus itu tuh tuk ngeloyor keluar pergi. Nah saya kan bengong kan, lari, ibu itu lari. Saya bengong kan, saya kan di bawah kan. Saya bilang, Min, kenapa tuh si ibu? Nggak tahu kak. Tiba-tiba aja begitu lari. Tapi nggak lama kedengeran ada tang suara piano. Gitu. Ada tang suara piano. Tuh. Kan belum ada orang kan di atas. Belum ada kak. Kita banyak yang di bawah tuh. Iya. Nah, pokoknya itu intens, makin intens. Itu kejadian itu makin intens sampai ada satu yang nggak enak gitu ya. Karena ada yang satu yang kita bilangnya, kita sebutnya si kakek mesum, kita bilangnya. Itu. Kalau yang tipe ini, dia isengnya sama cewek yang pakai rok. Oh, ini sosok kakek mesum. Sosok hantu kan? Wujud nggak kelihatan. Tapi pokoknya kalau yang pakai rok diangkat. Waktu itu kan sempet sama itu kan bilang, udah deh kalau gitu kita bilangin aja jangan ada yang pakai rok gitu. Yang kesini baik itu murid, baik itu orang tua murid gitu. Makanya adminnya akhirnya nggak pernah ada yang pakai rok kak di situ. Iya. Gitu. Karena memang itu mesum banget sih kalau saya bilang gitu. Jadi saya bilang sama si ini adminnya, saya bilang, waduh ini udah nggak main-main. Bilang, yuk kita adain syukuran yuk atau apa gitu. Karena setahu saya itu tempat itu sepanjang buka belum ada syukuran. Kan waktu dari awal buka itu kan saya yang ngajar pertama.
belum pernah ada syukuran-syukuran itu, belum ada gitu. Jadi pas akhirnya saya sempat ngomong tuh ke ownernya kan, malah saya diomelin. Dibilang, kamu ini nggak percaya sama ini sih, nggak usah kayak gitu-gitu lah, nggak usah nakut-nakutin lah. Bukan nakut-nakutin sih, sebenarnya memang ada gitu. Bahkan kita sampai sempat bikin petisi kalau nggak salah sama guru-guru deh. Saya agak lupa, kalau nggak salah ditandatanganin tuh waktu itu. Jadi petisi itu menyatakan bahwa memang tempatnya bermasalah gitu. Dari lantai 1, pintu masuk, lantai 2, itu udah nggak ada ventilasi, Kak. Lantai 2, lantai 3 nggak ada, lantai 4, langsung rooftop. Gitu. Nah, di lantai 3 itu toiletnya nggak berfungsi. Jadi kalau guru istilahnya mau BAB, mau apa, ke lantai 2 gitu ya, atau ke lantai 1 gitu. Karena di lantai 3 nggak berfungsi toiletnya. Nah, cuma ini yang akan cerita di sini, di lantai 2 ada satu ruangan. Jadi kalau kita habis naik dari tangga gitu ya, kan ke jalan ke sana, di sini ada satu ruangan nih, Kak. Nah, ruangan ini selalu kosong dan selalu terkunci. Dari awal saya ngajar di situ sampai akhirnya saya keluar dari situ, itu ruangan belum pernah saya lihat. Alasannya tidak ada kuncinya. Itu ruangan selalu terkunci, kayak selalu tertutup ya. Ya kebayang nggak sih baunya? Kalau pas ini lewat depannya aja tuh udah ya kecium ya sedikit ya gitu. Jadi itu dari situ semenjak itu kejadian itu makin intens, makin banyak kejadiannya, sampai akhirnya ownernya memutuskan untuk menyudahi kontrak di situ, di gedung itu, dan mau pindah ke daerah yang dekat juga gitu ya. Tapi buat saya itu agak lebih jauh buat saya. Akhirnya saya banyak guru sih masih ikut pindah ya, tapi saya enggak gitu karena terlalu jauh. Setelah selesai saya dari situ, kan Rabu, Kamis, Jumat saya ngajar, Kak. Jadi saya dipanggil sama owner hari Kamis tuh, Kamis sore. Ditanya mau ikutan pindah apa enggak. Saya jawab enggak, karena percuma juga ya murid itu. Kalau nggak salah saya tinggal 5 orang kalau nggak salah dari 28-an murid atau 32 murid waktu itu. Berarti sempat rame itu ya, dari yang awalnya cuma satu. Rame banget. Makan aja nyolong-nyolong waktu, Kak. Nyolong-nyolong waktu. Jadi kalau pas muridnya yang asik nih, muridnya udah ada asik nih, terus saya bilang, kerjain dari halaman ini sampai sini, saya makan dulu 10 menit. Nggak ada gitu. Iya kayak gitu. Nyolong-nyolong, Kak. Jadi hari Kamis itu ingat banget, saya sore dipanggil, ini kami mau tutup di gedung ini, nggak mau perpanjang kontrak gedung ini. Terus kata ownernya, Kak Thomas mau ikut nggak gitu, soalnya murid kakak termasuk banyak nih gitu ya. Terus saya bilang, waduh, kalau pindahnya ke daerah situ, Jakarta Udara, di Pantai Indah Kapuk, di Pik waktu itu pindahnya. Saya bilang, saya nggak ikut dulu, Kak ya, itu buat saya kejauhan, untuk kesananya saya mesti cari jalan lagi kan. Bilang, saya naik motor cuma tahu jalan pulang rumah, tempat kerja rumah, tempat kerja rumah gitu doang. Terus udah dia bilang, ya udah kalau gitu selesai sampai sini ya kontraknya, kata dia. Iya Pak gitu. Tapi hari Jumat itu kan masih ada satu kan, jadi saya tetap masih ngajar untuk hari terakhir yang Jumat itu. Nah, Kamis itu entah kenapa posisinya gini, jadi di dekat sekolah musik itu ada yang jual es kelapa. Ya, es kelapa. Saya nggak terlalu suka tuh dulu es kelapa ya. Tapi entah kenapa saat itu kok kepengen gitu. Hari Kamis itu ingat banget. Jadi abis sore kan saya nginep lagi kan.
kan pulangnya Jumat malam gitu. Jadi saya nginep situ kan. Terus Kamis sore saya diem, kok kepengen banget. Kepengen itu kayak menggebu-gebu gitu loh. Iya. Ya kan? Wah, ya deh, saya pikir saya beli deh gitu kan. Pergilah saya ke situ. Posisinya saat itu jam 5-an. Jam 5 sore. Setengah 6 lah. Ya, jam 5 lewat. Saya pergi ke situ. Baru datang si ibu 2 langsung kenalin saya. "Beh, tumben Mas. Minum es kelapa?" "Iya, Bu," gitu. "Kok tumben? Biasa cuma lewat-lewat aja." "Nggak tahu nih, saya kepengen banget minum es kelapa," saya bilang gitu. Terus udah saya duduk kan. Duduk Mas. Udah. "Mas kerja di gedung itu kan?" Katanya gitu. Ya. Terus saya bilang, "Iya," saya bilang gitu. "Ada kejadian apa nggak?" Langsung digituin. Iya. Ibunya ada 2 orang. Yang satu udah tua banget, udah ubanan, itu yang ngelayanin saya itu. Nah, yang satu lagi nyapu jalan. Terus, "Itu ada kejadian nggak?" Katanya gitu. "Loh, kok ibu tahu sih?" Saya bilang gitu kan. Terus bilang, "Wah, tahu lah, itu mah. Kan dulunya itu ada yang di situ," katanya. Terus langsung saya bilang, "Hah?" Terus, "Oh ya bener Bu," bilang gitu kan. Terus, "Iya, itu ada sejarahnya itu," katanya gitu. Terus yang nyapu nyaut, cerita si Cina itu ya, katanya gitu kan. Terus nanti akhirnya si ibu itu cerita. Jadi rupanya yang sebelumnya ada yang ngontrak tuh, ngontrak gedung itu gitu. Nah, mereka katanya sih, menurut kedua ibu itu bergerak di bidang usaha kayak beli-beli beras gitu-gitu ya. Sembako. Kayak gitu. Yang punya orang Cina. Ceritanya yang di situ tuh ada bapak, ibu, anak sama istri si anak. Anaknya sekitar 20-an tahun katanya gitu. Nah, istri anaknya ini keluarganya orang Cina totok ya. Nah, terus si istri dari Cina ini, dari si anak ini mandul. Oke. Nah, jadi menurut kalau peraturan di orang Cina ini ya, Cina maksudnya Cina yang benar-benar Cina banget gitu, totokin banget gitu. Itu lelaki, anaknya itu tanpa persetujuan si istri harus nikah lagi sampai dapat keturunan gitu ya. Dan di orang Cina totok itu kalau keturunannya anaknya cowok itu lebih dihargai dibanding anak cewek. Karena buat mereka anak cowok tuh apa ya? Wah, pokoknya dihargai banget deh gitu loh. Ya. Nah, akhirnya si cowok ini, si anaknya ini nikah sama orang Indonesia. Salah satu pekerja di mereka. Nah, terus punya anak nih. Cowok. Nah, sementara si istri Cina ini, istri yang lama, iya, makin digencet. Oke. Kalau istri pertamanya, orang Cina juga kan ya itu ya? Enggak istri juga. Pertamanya orang Cina. Iya. Yang istri kedua bukan. Iya, orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Nah, jadi yang istri pertama ini digencet nih. Diperlakukan kayak, katanya kalau kata ibu-ibu itu kayak pembantu. Jadi ibu-ibu itu sih lihatnya ya, bajunya lusuh terus si ibu yang Cina ini gitu. Kadang-kadang ke pasar jalan duduk gitu ya, jalan ke pasar atau ke mall, pakaiannya kan lusuh dah, pokoknya lusuh banget pakaiannya tuh, nggak kayak yang satunya. Nah, itu berjalan sampai 3 tahun lebih ya, 3 tahunan katanya. Terus 3 tahunan itu si istri yang Cina itu yang mandul sering minum es kelapa. Sering minum es kelapa di mereka karena deket banget itu, posisinya cuma tinggal ya jalan lah, nggak nyampe 500 meter, 300 meteran gitu. Nah, itu sering minum es kelapa di situ. Jadi akhirnya si istri ini kan suka cerita, curhat ya. Wah, saya mau begini gitu kan. Pokoknya begini gitu, kayak
kayak ya mereka bilangnya agak stres si, Oh, oke. si ibu yang Cina ini gitu ya, gitu karena satu suaminya kan nikah lagi gitu kan, sementara terus dapat anaknya cowok, jadi yang cewek yang orang Indonesia ini disayang banget sama keluarganya, dielu-elukan gitu loh, wah pokoknya segala sesuatu, oh si ini nih, wah ini si ini gitu, jadi akhirnya ini kegencet gitu, sampai akhirnya suatu ketika saya nggak tahu tuh, pokoknya udah 3 tahunan lebih itu dia cerita, suatu ketika si ibu yang Cina ini pulang bawa banyak banget racun tikus, Pak, Kak. Nah, itu ada kejadian pas waktu dia mau pulang itu dia sempat mampir minum es kelapa lagi. Tapi nggak biasanya. Biasanya cuma 2 gelas, ini 5 gelas dihabisin. Nah, si ibu yang tua itu dia bilang sama saya sempat nanya loh ke itu si Ci itu kok tumben banyak amat, katanya gitu minumnya, katanya gitu. Terus si ibu itu ngejawabnya, ya siapa tahu saya nggak bisa minum lagi, katanya. Nah itu sampai akhirnya udah tuh ketutup tuh ruangan tuh, lama banget ketutup di gedung itu, udah nggak buka-buka tuh sampai 5-6 hari. Kan kebanyakan kan kalau pagi-pagi kan orang pada ini ya mau kerja tuh kan ya, nunggu bus tuh di situ tuh enak banget, nunggu bus di posisinya pas di depan tempat kerja kami tuh, itu enak banget. Kalau mau kerja, ada bus gitu, itu tempat yang agak lega gitu nunggunya itu di situ gitu. Pada naik, udah jalan gitu kan. Nah sampai akhirnya di hari ke antara 5 atau 6, saya agak lupa ya, itu si ibu ini cerita, dia bilang, iya waktu itu kecium ada bau nggak enak, katanya gitu. Sampai ke sini, sampai ke tempatnya es kelapa. Terus akhirnya orang-orang penduduk tuh juga udah mulai sekitaran situ udah mulai risih gitu. Jadi didobrak akhirnya. Nah didobrak itu udah banyak yang meninggal di dalam. Banyak yang meninggal? Maksudnya? Iya, jadi terus si istri ini kayaknya something meracunin ya, itu ya. Semua itu. Istri kedua, anaknya, si suaminya, sama bapak sama ibunya yang itu. Terkecuali karyawan? Karyawannya nggak tahu, karyawan kan udah pada nggak tahu, nggak ada yang kena karyawan. Saya juga nggak tahu kalau karyawan ya, tapi yang jelas satu keluarga itu. Satu keluarga? Iya, termasuk anak yang 3 tahun yang cowok. Wah gila. Nah, terus si ibu itu bilang yang Cina itu diketemukan di lantai 2. Tapi posisinya saya nggak tahu di mana, Kak. Iya, paham. Saya nggak tahu di mana. Jadi saya waktu dengar itu, asli. Saya waktu dengar itu ya, ibu tahu dari mana bu sampai ceritanya detail gini? Kan jadi buah bibir di sini, katanya. Penduduk sini jadi buah bibir, jadi omongan. Kok saya nggak pernah tahu cerita begini, saya bilang gitu. Jadi omongan di sekitar sini itu kejadian itu. Cuma memang ya pemicunya itu ya yang tadi itu, yang kejadian di atas itu di lantai ruang drum. Diracun satu keluarga ya? Iya, kan agak stres. Oh iya benar. Tapi gini, waktu katanya ibu yang Cina ini ya, istri yang pertama itu ya berarti ya, kita sebut aja istri pertama itu, pas bawa racun banyak itu dilihat oleh siapa? Ada yang menyaksikan? Gitu? Ya itu, 2 ibu itu. 2 ibu itu menyaksikan? Yang ibu yang jual ini? Kelapa, es kan kelapa. nanya, kan sempet nanya, itu bakal buat apaan racun banyak begitu, katanya. Si ininya nanya, bilang gini, itu di rumah banyak tikus. Cuma gitu doang. Alasannya itu aja ya? Ya, tapi emang bener sih daerah-daerah situ memang agak kumuh ya, karena kan dekat-dekat kali gitu ya. Jadi banyak ya ada tikus pasti.
Jadi kadang-kadang ya seperti itu kejadiannya. Jadi kalau misalkan kita dengar suara pun kadang-kadang masih ada yang ini tikus kali gitu, masih beranggapan seperti gitu loh. Jadi ya memang saat itu yang terjadi pas saya dengar berita cerita begitu, saya sempat shock juga ya, shock banget di sini gitu. Pas saya dengar cerita itu, saya sampai bilang itu saya nggak berani masuk loh. Pas abis dengar cerita itu tuh, kan posisinya kan saya beli es kelapa kan, ya pas saya mau balik tuh saya, gila nih gedung, kayak begitu kan, dalam hati saya kan gitu, gila nih gedung, bilang gitu. Di dalam si Andi sih udah ada tuh, di ngobrol di luar yuk gitu, ngobrol di luar gitu. Terus udah si Andi ya keluar, kenapa kak? Dulu saya masih ngerokok, terus si Andi juga ngerokok juga, nyebat sambil nyebat, ya udah nyebat sambil nyebat, terus ngobrol di luar yuk. Ngobrol di luar, saya cerita itu ke si Andinya. Si Andinya juga kaget. Waduh kak, gitu kan. Terus nanti kalau abis kakak keluar dari sini, siapa yang jaga sama saya? Dia bilang gitu. Saya bilang, nah itu dia saya nggak tahu. Dia bilang gitu kan. Terus gimana? Ya, saya kehilangan kontak tuh sama si Andinya itu. Dia bilang begini, aduh, saya mah nggak berani kalau gitu sendiri. Karena saya ceritakan kejadiannya, saya nggak berani sendiri ini, katanya gitu. Terus udah saya bilang, ya gimana ya dia? Soalnya saya baru diceritain tuh sama ibu itu, saya bilang gitu. Bikin shock itu, saya bilang gitu. Sampai sekarang gedung itu masih ada kak ya, tapi udah nggak ada yang tinggal, nggak ada yang sewa itu. Nggak ada yang sewa? Iya, dari tahun 2000 kita tutup tuh tahun berapa ya? Antara 2014 atau 2015 sampai sekarang. Oh, sempat suka bolak-balik gitu. Teman saya. Oh, yang teman. Guru keyboard yang ngelihat saya. Oh. Masih suka bolak-balik situ kan. Jadi dia bilang, nggak ada yang sewa tuh. Tempatnya masih kosong. Okay. Kosong memang belum gitu. Kali kalau di luar dilihat tuh juga kesannya ada deh. Kesan seremnya gitu kan. Oke, berarti pada saat yang istri pertama itu beli racun tikus yang banyak, itu bersamaan dengan dia mesen yang 5 gelas itu. Oke, paham. Jadi baru pulang beli bawa-bawa gitu kan. Terus mampir minum. Beli 5 gelas. 5 gelas. Si ibunya juga yang jualan juga nggak biasanya neng gitu, dia bilang biasa cuma 2 gitu kan, paling ini kok 5 gitu. Dan ngasih pesan terakhir itu ya. Pesannya gitu. Jadi dia bilang katanya ya siapa tahu saya nggak bisa minum lagi. Si neng, biasa jawabannya gitu kan. Kalau orang-orang ibu-ibu tua biasanya kayak gitu jawabannya. Lalu cerita soal kejadian yang satu keluarga itu diracunin, siapa aja yang tahu pada akhirnya? Untuk karyawan ya, kalau masyarakat udah pada tahu, masyarakat di sekitar. Nah itu saya kurang tahu ya, Kak ya. Soalnya yang dari cerita si ibu itu saya tahu sama si Andi doang. Andi doang ya, oke. Cuma itu doang. Saya karena posisinya kan itu udah sore kak, udah sore. Terus waktu ibu itu cerita, posisinya tuh udah mau jam 6, udah mau maghrib ya, mau maghrib 6:30 kalau nggak salah. Nah jadi akhirnya kita ngerokok di luar, ambil kursi gitu keluar, kursi biasa, kursi baso, terus kita ngerokok. Saya cerita sama dia. Terus Pak Thomas jadi nginep? Iya, nemenin si Andi. Iya. Nginep. Langsung masuk kamar tuh, kagak buka-buka, udah. Tapi nggak ada kejadian apa-apa terakhir? Suara doang. Kalau ya? Suara tuh sering. Suara tuh, jadi kita kayak guduk ada yang lari gitu ya. Jadi saya pikir udah tikus lah itulah. Terus ada yang tang piano gitu ya. Itu sering. Itu selama panjang saya nginep di situ kedengeran. Ada itu. Itu loh. Kalau untuk Mas Andi pernah ngalamin kejadian apa dia? Nah, kalau dia itu kayaknya soalnya dia datangnya udah sore ya. Jadi udah sore, posisinya saya udah ada di situ. Kayaknya sama yang saya alami deh. Sama ya?
Karena kalau pas saya sakit, saya nginep situ. Nah, kalau pas saya sakit, dia suka nggak mau jaga gitu loh. Kamu nginep di situ? Nggak mau. Iya. Heeh. Mungkin di rumah temennya atau Nggak tahu. balik Iya. ya. Pokoknya dia bilang, pokoknya kan yang parah tuh yang itu tuh, yang sofa kan. Iya. Nah, itu semenjak kejadian itu, tadinya dia nginep situ. Tadinya awal-awal itu. Nah, semenjak kejadian itu sofa beng gitu, Balik, itu ya. jadi dia nggak mau nginep. Jadi pokoknya ada ini, kemana kunci aja lah gitu. Terus udah dia kemana gitu, kayak gitu. Oke. Tapi apakah semuanya sadar karyawan di sana ya bahwa memang setelah kejadian yang asusila itulah awal mulanya? Nah, kalau atau Om Thomas tuh ada sesuatu yang ada informasi lebih gitu ya, entah dari temen yang bisa atau apa? Memang intensitas terjadinya makin gila itu setelah itu yang ada guru yang di lantai 3. Asusila itu? Iya, kejadian itu. Nah, tapi sebelumnya tuh nggak ada apa-apa kok, bersih. Jadi suasana tuh ya kalau kita masuk dari depan, waktu awal-awal saya ngajar di situ, wah enak deh tempatnya gitu. Kayak, wah tempatnya keren nih gitu ya. Bagus ya? Bagus gitu, di bawah terima tamu walaupun masih meja begini ya, istilahnya masih kecil gitu ya. Ya udah, tapi keren gitu, tempatnya keren, ada TV, ada apa gitu. Zaman dulu TV-nya tabung juga ya. Terus masuk ke ruangan, mau ke lantai 2, ada meja aqua di sini. Buat guru-guru minum, buat guru-guru ada kompor, masak Indomie segala macam ada di situ gitu. Pokoknya bebas gitu. Iya, iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebelumnya nyaman, tapi semenjak kejadian yang asusila itu, nah itu dari situ ya mulai. Nah, itu iya. Oke. Nah, Om, nih aku lupa nanya nih, Om. Iya. Kabar dari guru les yang melakukan tindakan asusila itu akhirnya kemana tuh, Om? Nggak tahu. Karena nggak ada. Pada saat seminggu setelah itu, kan ada ribut tuh. Iya. Wah, habis ribut itu saya nggak ngelihat lagi. Saya sempat nanya sama admin, itu si Henry kemana? Gitu. Waduh, nggak dikeluarin kayaknya Kak, gitu. Oke, dikeluarkan ya. Dipecat katanya gitu ya. Terus oh gitu. Terus itu si muridnya, wah nggak tahu Kak, nggak pernah datang katanya gitu. Berhenti juga? Nggak pernah datang jawabannya gitu. Nggak pernah datang? Nggak pernah datang. Nggak, diteleponin nggak diangkat, apa gimana gitu ya. Kan mungkin malu kali ya, kan memang dia yang mancing sih gitu. Iya. Dan owner dari studio itu tahu? Justru karena ketahuan itu, karena kan ribut gede tuh. Iya. Nah itu nyampe ke telinga. Kan pas rapat tuh, jadi ada sempat rapat sekali, ngamuk ownernya. Pasti. Dia bilang, jangan sampai ada kejadian kayak gitu lagi ya. Itu mencoreng banget. Itu langsung diganti tuh ya, pintu-pintu ya. Pintu-pintu diganti. Oke. Terus pernah ada yang menyaksikan tindakan tersebut gitu? Tindakan itu? Iya. Dari kalau saya sih enggak ya. Posisinya tuh di lantai 3. Iya. Di mana ruangan di lantai 3 cuma ruang drum dan ruangan rapat. Ruangan rapat nggak pernah ada orang. Iya. Di ruangan drum itu cuma ada guru drum dan murid. Murid itu. Iya. Sedangkan sisanya semua di lantai 2 sama di lantai 1. Jadi otomatis kalau di atas semua berdua. Tapi nggak ada yang pernah ngelihat mergokin gitu. Enggak, Kak. Enggak. Sampai pada akhirnya kebuka sendiri itu gara-gara ada istrinya si drummer tersebut kan ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita ngajar itu Kak, kadang-kadang gini ya, waktu dulu ya namanya, misalkan muridnya enak gitu ya, kita ajarinnya enak gitu. Nah pas murid berikutnya nggak datang nih, udah lu lanjut aja, yuk main yuk, gitu. Biasa gitu. Kan semua guru begitu Kak. Jadi kalau murid yang ini nggak datang nih, ada kabar nggak? Nggak ada. Ya udah, yuk lanjut yuk gitu. Jadi kalau pas lagi seru gitu ya. Nah mungkin seperti itu yang dilakukan di sana waktu pas di atas itu, kan kita nggak tahu. Iya, admin juga nggak tahu. Admin di bawah. Ini agak sensitif sih. Cuman
penasaran aja. Si murid ini umur berapa nih? SMA. Gila ya. Ya jangan kan gitu kak. Saya juga pernah ada kejadian begitu, tapi saya nggak mau, saya kabur. Iya. Enggak, masih umur segitu aja udah seperti itu gitu loh. Sifat atau karakter. Pergaulannya ya. Pergaulan. Oke, paling itu aja guys. Nah, tadi kan sebenarnya udah di-spill ya bahwa Om Thomas ini adalah guru les gitar. Iya. Sampai sekarang Om? Sampai sekarang. Begitu. Kalau dari Om Thomas sendiri suka ngajar private ke rumah-rumah gitu? Ke rumah-rumah, kalau ke rumah iya. Ke rumah juga ya, terima. Asal ini ya. Wah. Iyalah, kan kita kan buat transport cari makan. ya. Iya, cari makan buat anak. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar gitar ya, entah konsultasi atau langsung mau diajarin sama Om Thomas, boleh Om. Bisa kemana nih Om? Sosial media ada nggak Om Thomas? Saya ada di IG, di Instagram, ada di YouTube juga ada, gitu. Okay. Jadi kadang lebih banyak di IG sih, lebih banyak di Instagram saya. Iya. Dan ada beberapa murid-muridnya yang sudah jadi tuh ya. Iya. Nanti kita tampilin ya, atau kita kasih linknya di deskripsi ya buat teman-teman yang pengen kursus atau les. Oke, Om Thomas, terima kasih untuk ceritanya, seru banget. Sama-sama. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Om Thomas izin pamit. Bye.